Shalom Bapak Ibu, kasih-kasih Kristus, selamat pagi. Baik di gereja maupun di rumah-rumah, shalom. Kita akan masuk ibadah kita pagi hari ini dengan penucapan syukur. Karena kita tahu kita bisa datang beribadah, memuji, menyembah nama Tuhan kita yang hidup. Itu karena kasih karunia, anugerah. Begitu banyak orang yang rindu untuk memuji, menyembah Tuhan, tapi tidak dapat. Karena mereka sakit, terbaring di rumah sakit, atau berbagai macam hal membuat mereka tidak dapat. Tapi kita ucap syukur, kita bisa ada di tempat ini bersama-sama. Yang di rumah-rumah, mari kita beribadah bersama-sama. Anggap engkau hadir di gereja, bukan sedang melihat tayangan YouTube. Kita berdoa terlebih dahulu. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Bapak, terima kasih untuk kasih karunia anugerah-Mu. Kami boleh tiba di rumah-Mu, berkumpul bersama-sama saudara seiman untuk memuji menyembah nama-Mu yang kudus. Roh Kudus pimpin kami. Roh Kudus urapi kami dengan urapan yang baru. Bila roh doa, pujian, penyembahan itu boleh keluar dari mulut kami, sehingga setiap pujian, penyembahan yang kami naikkan itu boleh manis kau dengar. Urapi telinga kami untuk kami dapat mendengar seperti seorang murid. Sehingga setiap kebenaran firman-Mu yang disampaikan, kami menangkap pesannya. Dan sekaligus dimampukan untuk menjadi pelaku firman yang setia. Terima kasih. Terima kasih. Mari Roh Kudus pimpin ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan semuanya dalam tuntunan-Mu. Dalam Yesus Kristus Tuhan, kita semua siap beribadah, sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudaraku semuanya. Kita akan membaca Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap singkat ular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang kau setangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tenung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati yang melekat padaku, maka akan meluputkannya. Aku akan bentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan banyak umur akan kunyangkan dia dan akan kuperlihat padanya keselamatan daripadaku. Katakan amin. Nah, apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Sama-sama kita baca yuk. 2, ya. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan bangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian pada Tuhan Yesus, tidak hormat terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan berikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kita akan mendengarkan Voice of Pentecost. Happy Sunday semua. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai paradigma kekudusan bagi generasi yang menyelesaikan amanat agung. Menjaga kekudusan kadang-kadang dianggap sebagai hal yang kuno, bahkan membebani. Benarkah demikian? Apa arti kekudusan yang sesungguhnya? Kekudusan adalah karakter dari Allah yang paling menonjol yang memiliki makna keterpisahan. Salah satu contoh ketika Adam dan Hawa sebagai manusia pertama jatuh di dalam dosa. Mereka harus keluar dari Taman Eden.
Hal ini menunjukkan bahwa Allah yang kudus harus terpisah dari manusia yang tidak kudus dan juga terpisah dari segala sesuatu yang bertentangan dengan keseluruhan karakter Allah itu sendiri. Akan tetapi kekudusan Tuhan bukanlah hanya kekudusan yang memisahkan dan menghakimi segala yang tidak kudus, melainkan juga menjangkau manusia yang berdosa dan memberikan pengudusan bagi mereka. Maka dengan itu ada 3 paradigma kekudusan. Yang pertama, kekudusan itu indah dan didambakan. Kita dapat melihat bahwa seluruh ciptaannya sungguh sangat baik. Dan kata baik juga mencangkup segala pengertian seperti keindahan dan kedambaan. Dalam Mazmur 96 ayat 9 dikatakan, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kata berhiaskan kekudusan menunjukkan bahwa kekudusan adalah hal yang mulia dan indah di hadapan Allah. Kita sebagai manusia baru di dalam Kristus sudah seharusnya memandang semua hal yang berasal dari Tuhan adalah hal-hal yang kudus, hal yang baik, indah, menyenangkan, dan didambakan. Pola pikir bahwa hal-hal yang tidak kudus membawa kenikmatan seharusnya kita tanggalkan. Sebagai insan Pentakosta yang hidup bergantung kepada Roh Kudus setiap saat, sudah selayaknya kita mengalami kemenangan dari kedagingan. Yang kedua, kekudusan itu menular dan menyebar. Paradigma yang baru tentang kekudusan juga dinyatakan dalam kehidupan dan pelayanan Yesus. Dalam pelayanannya, Yesus sering digambarkan berada bersama dengan orang-orang yang najis menurut Taurat. Dalam Lukas 5 ayat 12-14 dikisahkan bagaimana Yesus berjumpa dengan seorang yang penuh kusta. Orang tersebut meminta kepada Yesus untuk menahirkannya, yang kemudian diresponi oleh Yesus dengan menjamahnya dan berkata, "Jadilah engkau tahir." Dan Alkitab mencatat bahwa orang tersebut menjadi tahir. Ketika Yesus menjamah orang yang sakit kusta yang najis menurut Taurat, Yesus tidaklah menjadi najis. Namun sebaliknya, kekudusan Yesus terimpartasi kepada orang yang sakit kusta itu dan mentahirkannya. Hal ini selayaknya memberikan paradigma baru dalam kita memandang kekudusan, yaitu kekudusan itu menular dan menyebar. Yang ketiga, kekudusan menjangkau banyak orang. Dengan pengurapan Roh Kudus, maka sudah seharusnya kita menjangkau orang lain dan menularkan kekudusan tersebut. Kekudusan bukan lagi hanya sekedar yang penting saya sendiri yang kudus. Dalam Imamat 19 ayat 2, pertama-tama Tuhan berkata, "Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus." Setelah itu mulai dari ayat 3 dan seterusnya, Tuhan memberikan serangkaian perintah kepada umat Israel untuk melakukan perintah seperti menghormati ayah dan ibu ataupun bertindak jujur. Hal-hal yang diminta Tuhan ini menunjukkan bahwa kekudusan bukan berdampak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga berdampak secara horizontal, yaitu kekudusan menjangkau banyak orang. Terkait hal ini, gereja kita yang ada di Bandung memiliki kisah yang unik dalam perjalanan sejarahnya. Pada waktu itu tahun 1992, tidak ada lagi gedung pertemuan umum yang bersedia untuk menyewakan tempatnya secara permanen. Namun tiba-tiba ada satu tempat yang bersedia menyewakan tempatnya untuk ibadah dan dikontrak untuk waktu yang cukup lama. Tempat tersebut adalah Gedung Paramount yang adalah sebuah nightclub. Pada saat itu gembala sidang kita dihadapkan dengan keputusan yang sulit. Beliau pun teringat bahwa pada waktu sebelumnya dalam KKR di Batam, hal serupa juga terjadi. Pada waktu itu tidak ada tempat untuk melaksanakan KKR kecuali sebuah tempat karaoke. Akhirnya KKR tetap dilaksanakan di tempat karaoke tersebut disertai lawatan Tuhan yang luar biasa karena hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh tempat atau apapun juga. Pada akhirnya gembala sidang kita menyetujui penggunaan Gedung Paramount untuk menjadi tempat ibadah minggu. Meskipun tempatnya aneh menurut manusia, tetapi hadirat Tuhan memenuhi tiap ruangan ibadah dan lawatannya pun terjadi setiap minggu. Banyak orang bertobat dan jiwa-jiwa bertambah hari demi hari. Wow! Kesimpulannya, Tuhan sedang memanggil kita untuk hidup dalam kekudusan guna menyelesaikan amanat agung. Dalam Wahyu 22 ayat 11 dikatakan, "Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya." Mari kita terus mengerjakan dan menjalani kehidupan kita, bergerak dan menularkan kekudusan kemanapun kita pergi untuk menuai banyak jiwa. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang sudah hadir. Tuhan sangat baik buat kita semua. Dia sudah menyertai kami dalam tidur kami sepanjang malam. Allah Roh Kudus sudah menuntun kami sampai kita tiba dengan tidak kurang satu apapun di tempat ini. Mari kita mau siapkan hati dan pikiran kita, kita mau memuji menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Mari kita angkat pujian. Allah peduli. Dalam keadaan apapun kita, Tuhan selalu peduli bagi kita semua. Banyak perkara yang kusimpan dalam hati. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang kusimpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Ya Allah, ya Allah, ya haleluya, haleluya. Banyak perkara yang kami tidak mengerti, sehingga bertanya-tanya mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini, terutama di dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Dia begitu mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang
sendiri, sebab Allah mengerti. Ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Haleluya. Cek satu. Bapak Ibu Saudara, lagu ini saya pilih karena kemarin saya sama istri saya mengalami suatu musibah. Tapi kami berdua selalu dalam perlindungan Tuhan. Sehingga kami bisa ada di tempat ini pagi ini memuji-muji Dia. Mungkin istri saya yang sampai bisa siang. Iya, kami mau menyaksikan kebaikan Tuhan kepada kami, tapi kami juga percaya kebaikan Tuhan juga untuk setiap kita yang menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan. Jadi kemarin sore, singkat cerita, kemarin sore kami pulang dari berbelanja sekitar jam 5. Saya tuh ketiduran di jalan pulang, yang setir suami. Tiba-tiba saya tuh kayak merasa ada getaran kencang di muka saya tuh putih gitu. Kemudian nggak berapa lama kemudian lebih kencang lagi, sama kayak bunyi apa itu ya, di mata saya itu kayak hitam terak gitu. Terus habis itu kayak kilat jauh. Terus saya bilang, Tuhan Yesus tolong. Pas saya buka mata, ternyata mobil saya tuh nabrak pohon dan naik begitu. Nah, saya bilang sama suami, ayo cepet keluar, itu keluar asapnya karena besar sekali, asapnya udah keluar kita berdua-dua. Puji Tuhan, kami tidak apa-apa, saya bisa pulang, langsung keluar, bisa keluar, langsung keluar. Ini saya ini merah semua nih sampai ke sini, tangan saya ini kayak masuk ke dalam gitu. Terus saya pulang, ada orang datang kebetulan dekat rumah pas tikungan rumah, pas saya turun, Pak Richard juga nggak apa-apa, dia bisa keluar. Terus kita matiin mobil tapi masih berasap. Orang belum berani datang karena takut meledak. Jadi saya ambil baju, ambil tas, ambil HP, pulang ke dekat rumah karena manggil yang di rumah untuk bantuin gitu. Terus yang di rumah juga yang kerja di rumah itu juga suaminya tuh memang tukang tarik derek. Karena itu mobil bannya semua pecah. Lalu saya hanya berdoa aja sampai pulang, muka ini saya merah nih semua nih. Berdoa, Tuhan tolong kami. Jalan, terus saya pakaiin salep arak Cina, mata saya tetesin, puji Tuhan itu langsung hilang. Ini sampai sekarang, cuman mungkin sedikit aja rasa. Ini saya, mata saya itu kan kayak darah merah kemarin. Kemudian suami memang tunggu di sana karena dadanya sakit, karena dia walaupun ada airbag, cuman mungkin masih tetap kebentur sama setir. Terus jadi, tapi kita pakai seat belt. Rupanya itu sangat penting untuk kita, itu kalau kita di mobil itu harus pakai seat belt, itu gunanya. Nah pas sampai pulang Richard sakit, itu kan hujan berhenti. Diangkatin barang-barang, kebetulan bekas belanjaan yang di Diamond itu banyak diangkatin semua, banyak yang menolong kami. Tapi yang anehnya Richard ini pas kita keluar mobil, sampai di rumah dia menanya sama Richard, sama Benita juga tanya, tadi cewek yang bertiga yang mau itu kemana ya? Nah rupanya Pak Richard habis turun dari mobil, habis yang kejadian itu, dia lihat ada 3 orang cewek pakai baju hitam mau jemput dia, bawa dia, ayo ikut saya gitu. Terus kata Richard, saya nggak apa-apa gitu. Sudah lalu ya puji Tuhan banyak pertolongan dari satpam segala rupa orang di sana, karena kita memang tinggal di sana
mereka kenal semua, puji Tuhan sorenya langsung bisa dibawa ke bengkel, dan di bengkel walaupun tutup dia buka untuk taruh mobilnya. Hari ini kita akan ke sana. Tapi satu hal yang luar biasa itu Tuhan itu luar biasa baik. Pada saat saya bilang Tuhan Yesus tolong, Richard juga dengar. Itu tuh saya langsung melek, langsung saya bisa keluar. Dan kami sampai saat ini puji Tuhan Richard sudah sembuh. Bisa sekarang di sini, dan kami juga di sini semua karena semua kasih karunia Tuhan yang melindungi kami. Secara manusia enggak mungkin. Ada tukang soto yang di dekat sana. Di situ memang rawan, beberapa waktu lalu juga ada 2 orang meninggal kecelakaan di situ. Terus jadi tukang soto itu ngelihat kita bisa langsung keluar, itu dia senang banget. Karena berarti kita enggak apa-apa. Chris bilang ini benar-benar karena mujizat Tuhan. Tuhan itu luar biasa, dan sampai saat ini kami percaya walaupun di mata saya rada-rada sedikit-sedikit. Kalau saya bergoyang merasa begitu terasa, tapi saya percaya Tuhan akan memulihkan secara sempurna kami. Sehingga Richard juga sekarang bisa bernyanyi. Tadi malam pun sebenarnya bergerak aja dia susah. Tapi kita berdoa, kita bilang Tuhan, Engkau telah menyelamatkan kami dari kecelakaan. Kami percaya Engkau akan memulihkan kami secara total. Kami mau melayani besok pagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Jadi mengapa sampai bisa terjadi demikian? Karena begini, waktu putar balik dari BCA mau pulang ke rumah, jarak 30 meter dari jalan masuk ke rumah itu, tiba-tiba setirnya enggak jalan, macet. Jadi mobilnya ke kiri terus. Nah, saya dalam keadaan itu saya panik, jadi pandangan saya juga gelap. Kaki yang ada di gas tetap di gas. Sedangkan saya lagi berusaha untuk balik ke situ tapi nggak bisa. Akhirnya pertama nabrak pohon palam putus. Tembok dulu, tembok. Ya trotoar yang tinggi, segini patah. Trotoarnya ya kecongkel gitu. Terus hantam pohon palam putus. Akhirnya berhenti di pohon beringin. Naik ke atas. Ya. Jadi mobilnya naik ke atas pohon dulu baru turun lagi. Iya. Nah, jadi pada saat saya bisa melihat itu mobil sudah lengket di pohon. Nah, sedangkan saya rasa agak sesak gitu, terus mungkin karena bentur di setir, dan airbag saya itu pecah. Pecah. Kena, ya? Iya, jadi airbag dia enggak, airbag istri saya enggak pecah, airbag saya pecah. Gitu. Nah, jadi setelah saya turun dari mobil, saya lihat banyak orang sudah keliling kita, tapi mereka jauh. Mereka bilang kita enggak berani rapat karena asapnya banyak di mobil, takut meledak. Tapi pas setelah mereka lihat saya keluar, baru mereka datang rapat untuk angkat barang-barang semua itu. Ada mobil pun diangkat oleh mereka, karena menghalangin jalan kan, jadi begini Pak. Kan begini, bannya begini ke atas, jadi orang nggak bisa lewat. Jadi orang-orang pada angkat mobilnya ke samping mobil. Dalam hati inilah perlindungan Tuhan yang sangat sempurna bagi kita pada saat itu. Dan Allah itu baik. Iya, amin, terima kasih. Jadi pagi ini kami naikkan syukur kepada Dia yang sudah menolong kami, membantu kami dalam segala perkara itu. Ku bergumul sendiri sebab Allah
Dia sungguh indah. Dia Haleluya. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku Haleluya, Tiara dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia. bagi yang mulia, ku angkat tanganku, ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Mari angkat pujiannya dari awal. Dia sungguh indah, Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, Beri Dia hormat dan pujian. beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja,
kasih Roh Kudus yang selalu memulihkan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Mari Bapak Bapak Ibu Saudara, mari saya undang bangkit berdiri, kita memuji-muji Dia lebih lagi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang, kami memuji-muji Engkau lebih lagi ya Bapa. Biarlah pujian penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang memuji-muji Dia katakan amin. Jalan hidup orang benar, jalan hidup orang benar, diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jualah yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. jalan hidup orang benar. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin
Silakan duduk Bapak Saudara dalam hadirat Tuhan. Mari kita mau siapkan hati dan pikiran kita mau menerima berita firman Tuhan. Hanya Kau tempat berlindung kami Tuhan, hanya Kau tempatku berharap, hanya Kau sumber kekuatan kami. Engkaulah Bapa yang selalu menyertai kami di setiap persoalan kami. Engkaulah jalan keluar bagi kami. Saat tiada jalan, Engkaulah pemberi harapan bagi kami. Kau Bapa yang selalu mengasihiku, Kau berikan hidupku sebuah harapan baru, hidupku di dalam tangan-Mu. Kau Bapa yang selalu menyertaiku dari semua yang terjadi dan semua yang akan terjadi. Ku angkat tanganku berserah, hanya Kau tempatku berlindung, hanya Kau tempatku berharap, hanya Kau sumber kekuatan di setiap langkahku berjalan, di setiap tetes air mata, di setiap badai tak terduga, dikala aku tak berdaya, ku yakin Allahku bekerja. Mari katakan dari awal pujian ini. Kau Bapa yang selalu mengasihiku, Kau berikan hidupku sebuah harapan baru, hidupku di dalam tangan-Mu. Kau Bapa yang selalu menyertaiku dari semua yang terjadi dan semua yang akan terjadi. Ku angkat tanganku berserah, hanya Kau tempatku berlindung, hanya Kau
hanya Kau sumber kekuatan di setiap langkahku berjalan, di setiap tetes air mata, di setiap badai yang terduga, dikala aku tak berdaya, ku yakin Allahku bekerja. Hanya Kau, hanya Kau tempatku berlindung, hanya Kau tempatku berharap, hanya Kau sumber kekuatan di setiap langkahku berjalan, di setiap tetes air mata, di setiap badai tak terduga, dikala aku tak berdaya, ku yakin Allahku bekerja. Dikala aku tak berdaya, ku yakin Allahku bekerja. Kami tahu kekuatan kami datangnya daripada Engkau. Di saat kami tak berdaya, Engkau turun tangan menolong kami. Karena Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan kami sendirian. Engkau selalu menyertai kami, Immanuel. Berbicaralah kepada kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu dan mampukan kami untuk menangkap pesan firman-Mu dan sekaligus dijadikan pelaku firman yang setia. Dalam Yesus Kristus Tuhan, kita semua yang siap menyambut kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom semua Bapak Ibu saudara-saudara kekasih. Nah, hari ini saya mau bicara tentang tantangan dan ujian dalam mengikuti Yesus. Nah, firman ini saya dapatkan hari Sabtu dini hari, jam 2 pagi saya kebangun. Saya kebangun bukan karena kebangun apa-apa, tapi karena badan saya tiba-tiba menggigil sekali. Saya tidur udah pakai selimut, tapi saya menggigil. Saya nggak tahu selama 1 minggu ini, dari hari Senin sampai hari Sabtu kemarin, itu badannya rasanya nggak keru-keruan, lemes terus. Tidur nggak pernah bisa nyenyak, selalu kebangun. Paling tidur itu 2-3 jam, kebangun lagi. Habis itu mau tidur lagi nggak bisa, begitu terus selama 1 minggu ini. Nah, banyak firman yang saya dapatkan, tapi saya mau bagikan yang hari Sabtu ini. Sabtu dini hari jam 2 saya dapatkan firman ini tentang tantangan dan ujian dalam ikut Yesus. Saudara, saya katakan nggak gampang untuk mengikuti Yesus. Terima Yesus, iya mudah. Tapi menjalani kehidupan dalam Yesus itu sulit. Tantangan demi tantangan kita hadapi. Kita baru dengar kesaksian dari Pak Richard. Apa yang dialaminya. Nah saudara, suka atau tidak, siap atau tidak, ujian, tantangan itu harus kita hadapi. Sebab itu mari kita hari lepas hari, setiap hari kita mempersiapkan diri kita untuk menghadapi tantangan. Karena kita tidak tahu kapan itu terjadinya. Ada satu tokoh di Alkitab, tokoh yang cukup ternama, tetapi ketika menghadapi tantangan ujian, goyah juga imannya. Mari kita lihat Matius pasal yang ke-11
ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-6. Matius pasal yang ke-11 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-6. Dikatakan demikian, di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkau yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain? Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Saudaraku, kita tahu Yohanes ini orang yang spesial, Yohanes Pembaptis. Dia sejak dalam kandungan ibunya Elizabeth, ketika Maria datang mengunjunginya, mendengar salamnya, saya pernah khotbahkan ini. Yohanes yang dalam rahim ibunya Elizabeth melonjak kegirangan penuh dengan Roh Kudus. Demikian juga dengan ibunya. Ini adalah orang yang spesial yang dipilih Tuhan sebagai pembuka jalan. Tapi ketika dia dalam penjara, dia mulai goyang juga. Padahal waktu dia bertemu dengan Tuhan Yesus, kita mundur sedikit, Matius pasal yang ketiga. Di ayat yang ke-13, dikatakan demikian. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi, perhatikan di ayat 14. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, aku yang baptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Artinya, Yohanes tahu persis siapa yang akan dibaptis. Dia tahu persis ini orang siapa. Ayat 15. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah, dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Terdengar suara dari sorga, semua orang yang di sana mendengarnya, termasuk Yohanes. Tapi ketika dia dalam penjara, dalam tekanan yang berat, dia bertanya, engkaukah itu? Ataukah kami harus menunggu yang lain? Saudara, artinya apa? Saya mau katakan, untuk ikut Yesus itu ketika menghadapi tantangan, enggak mudah. Iman kita bisa goncang. Begitu pentingnya kita masuk dalam persekutuan supaya kita bisa saling menguatkan satu dengan lainnya. Kasihan kalau mereka-mereka yang beribadah online itu, yang gak bersekutu dengan teman-teman di gereja yang bisa saling menguatkan. Dia cuma lihat sendirian di rumah. Ketika ada pergumulan, dia sendirian di rumah. Tapi kalau masuk dalam persekutuan, teman-teman akan menolongnya, mendoakan satu dengan lainnya. Saudara, perhatikan ini baik-baik. Ketika Yohanes bertanya, suruh murid-murid tanya, engkau kayak itu? Yesus juga enggak langsung jawab, bilang, iya ini aku. Enggak. Yesus menjawabnya dengan kita kembali ke Yohanes 11 tadi, Matius 11. Ayat yang keempat. Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin beritakan kabar baik. Biasanya kalau kita bertanya, engkaukah itu? Kita nunggu jawaban apa? Iya, ini aku. Pertanyaannya, kenapa Yesus bilang begitu? Katakan orang buta melihat dan seterusnya. Karena sesungguhnya Yesus tahu siapa Yohanes Pembaptis. Kadangkala kita seperti itu. Diperhadapkan. Karena Tuhan tahu siapa kita, sampai sejauh mana iman kita, Tuhan tahu kedalaman hati kita. Dia enggak jawab secara langsung. Dia jawab lewat, coba lihat apa yang telah aku kerjakan. Orang sekaliber Pak Richard dan Pak Ibu Kris tadi, bilang, coba lihat yang aku lakukan. Orang lain enggak berani dekat. Biasanya kalau terjadi itu meledak. Tapi begitu keluar, ada perlindungan. Wow, baru malam mendekat.
Tuhan izinkan itu semua terjadi. Saudaraku, dalam ikut Tuhan itu enggak gampang. Sekali lagi saya katakan tidak mudah. Kita harus pikul salib. Menyangkal diri dan ikut dia. Saudara, saya sejak melayani sepenuh waktu, godaan, tantangan itu luar biasa. Besarnya itu luar biasa. Saya sudah melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan itu sejak lama. Sejak tahun 87 saya sudah melayani. Ketika Betani buka tahun 88, 4 September 88, saya diaken mula-mula di sana, di Karsa Pemuda. Saya sudah melayani, sambil bekerja. Sampai akhirnya saya harus berhenti kerja, karena peristiwa Krismon, ya Krismon itu. Akhirnya itu tahun 2000 itu perusahaan tutup, dan saya putuskan, saya untuk melayani sepenuh waktu. Ketika saya putuskan saya melayani sepenuh waktu, awalnya sih masih enak, masih ada duit, masih ada simpanan. Tapi dalam perjalanan waktu, lama-lama simpanan itu berkurang dan akhirnya habis. Saudara dengar baik, itu pergumulan yang berat sekali. Masih punya seorang istri, 2 orang anak yang masih sekolah dan harus dibiayakan. Tapi penghasilan gak ada. Dalam ujian tantangan seperti itu, saya tahu-tahu ditelepon sama bekas klien saya, partner bisnis. Waktu saya masih kerja di Salim Group, maupun setelah itu saya keluar dari Salim Group, pindah ke Aspak Group. Ini berhubungan dengan, langsung nelpon saya, Pak Willy, boleh mampir nggak ke kantor saya, katanya. Kantornya di Bilangan Ancol. Terus saya bilang, oh boleh, kapan? Ya kalau bisa secepatnya. Saya bikin, ya udah kalau gitu hari Selasa saya ke sananya. Oke. Saudaraku, gitu saya sampai di sana. Dia ini seorang pengusaha, pengusaha pelayaran. Dia punya beberapa kapal barang. Ketika saya sampai di sana, langsung dia bilang begini, enggak tanpa tedeng aling-aling. Pak Willy, kerja sama saya, bantu saya. Mau nggak jadi direktur di perusahaan saya? Saudara bayangkan, saya sudah komit untuk melayani sepenuh waktu. Saya janji sama Tuhan, aku mau melayani engkau sepenuh waktu. Waktu saya komit melayani Tuhan sepenuh waktu itu, wow, itu luar biasa. Saya pernah khotbahkan di tempat ini. Tuhan pakai saya luar biasa, menyembuhkan mata orang buta yang lumpuh berjalan, yang terikat kuasa gelap, bahkan kepala dukun, itu bisa bertobat ikut Yesus. Hal-hal seperti itu. Tapi dalam perjalanannya, tantangan ekonomi itu menantang. Saudara perhatikan, itu saya alami sampai sekarang saudaraku, gak gampang. Sampai hari ini. Sampai kemarin waktu saya kebangun itu, saya sempat bilang berkata, Tuhan, kenapa ya aku gak terima aja tawarannya dulu. Kalau gak aku masih punya posisi yang bagus, direktur dari satu perusahaan pelayaran yang punya beberapa kapal barang untuk pengiriman ekspedisi. Kadang-kadang timbul penyesalan seperti itu karena tantangan kehidupan. Sama dengan Yohanes Pembaptis, sekaliber Yohanes Pembaptis. Itu seperti itu. Sebab itu kita tidak patut memegahkan diri. Ketika dalam satu saat Tuhan izinkan kita mengalami musibah. Dengar baik, Tuhan izinkan untuk melatih iman kita supaya kita tidak undur daripadanya. Kenapa? Karena Tuhan sendiri juga diuji, saudaraku. Yesus sendiri masuk ujian. Kalau kita lihat Matius pasal yang ke-26, di ayat 30, dikatakan demikian. Matius 26 ayat 30, sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkata Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawabnya, perhatikan ini.
Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian. Keren ya? Keren banget kan? Boleh semua lain goncang, kami sekali-kali tidak. Kami siap mati bersama dengan engkau. Ayat 36. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulai dia merasa sedih dan gentar. Perhatikan, Yesus sendiri merasa sedih dan gentar karena dia tahu apa yang akan dihadapinya. Ayat 38, lalu katanya kepada mereka, Yesus pun harus mengungkapkan isi hatinya. Yesus pun harus mengungkapkan isi hatinya. Dia bilang begini, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Orang sekali beryesus pun bisa merasa seperti itu. Aku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Saudaraku, ini nggak mudah. Ini nggak mudah. Saudara perhatikan. Sebab itu jangan pernah kita berbesar hati. Jangan pernah kita merasa hebat, merasa kuat dalam ikut Yesus. Enggak. Karena Tuhan Yesus pun diuji. Maka kita pun harus melewatinya. Andalkan dia senantiasa. Ayat 39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan kau kehendaki. Yesus sangat ingin kalau bisa jangan. Tapi dia tahu, bukan keinginan dia. Janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Ayat 40. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh yang penurut, daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku minumnya, jadilah kehendakmu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur. Sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya mengucapkan doa yang sama. Doa yang itu juga, doa yang sama. Saudara perhatikan ini baik-baik. Orang sekali bertuhan Yesus pun mau berdoa. Ketika kita ada masalah, kita berseru memanggil namanya. Berseru memanggil namanya. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Musik saya naikkan pujian ini. Saudara, kalau orang sekali beryesus,
yang adalah Tuhan Juru Selamat pribadi kita masing-masing. Berdoa kepada Bapa di sorga. Artinya dia tahu, hanya Bapa di surga yang berdaulat penuh melakukan segala sesuatu. Maka ketika kita dalam pergumulan, seberat apapun itu, datang kepada Dia, berseru memanggil namanya dalam nama Tuhan Yesus. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Sebab itu jangan kita merasa kuat, jangan kita merasa jago, merasa hebat. Kita lihat Yohanes Pembaptis pun sampai seperti itu. Engkaukah itu? Haruskah aku menunggu yang lain? Yesus pun diuji demikian. Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasa. Dia berseru memanggil nama Bapa. Tapi bagaimana dengan Petrus? Sekalipun mereka tergoncang iman, aku enggak. Apa yang terjadi? Apa yang dikatakan Yesus itu nyata. Kita lihat Matius 26 ayat 69. Kita loncat ya ke ayat 69. Dikatakan demikian. Sementara itu Petrus duduk di luar halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. Ayat 70. Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, yang pertama perhatikan tadi, ayat 70 tadi ya, sorry. Pertama perhatikan ayat 70. Petrus menjawab, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Padahal sesungguhnya dia tahu. Tapi dia berkata, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Itu yang pertama. Catat baik-baik. Ayat 71. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang yang ada di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. Ayat 72. Dan ia menyangkal pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Yang pertama tadi, aku tidak tahu. Yang kedua, dia bersumpah dan berkata, aku tidak kenal orang itu. Lebih berat lagi, pakai bersumpah, saudaraku. Ayat 73. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Saudara perhatikan, jangan kita merasa kuat. Orang yang sekali berpetrus pun mengalami hal yang sama. Sekalipun orang lain tergoncang imannya, aku tidak. Pertama-tama dia bilang, aku tidak tahu orang itu. Yang kedua, dia bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Yang ketiga, dia mengutuk dan bersumpah, enggak kenal orang itu. Lebih berat lagi. Selaku artinya apa? Dalam mengiringi Yesus itu enggak mudah. Godangan, tantangan itu akan kita hadapi. Tapi puji Tuhan, kita punya Tuhan yang tahu siapa kita. Tuhan yang tahu kelemahan kita. Ketika Petrus kemudian didatangi oleh Tuhan ketika bangkit dari kematian. Kekecewaannya dibalut, dia sangat sedih luar biasa. Tuhan bertanya kepadanya, Simon, apakah kau mengasihi aku lebih daripada yang lain? Sampai 3 kali Tuhan tanya. Dan Petrus menjawab, Tuhan kau tahu, aku sungguh mengasihi engkau.
Lalu Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Artinya apa? Hanya Tuhan juga yang sanggup memulihkan iman percaya kita. Seterpuruk apapun kita, sehebat apapun tantangan kita hadapi, datang kepada Tuhan. Walaupun Tuhan menjawabnya tidak secara langsung, tapi dia punya cara sendiri. Pokoknya sabar aja menanti. Saya berseru berdoa sudah 24 tahun saudaraku sampai hari ini. 24 tahun. Tapi saya belum dijawab doanya. Sampai hari ini. Kemudian apakah saya berhenti berdoa? Enggak. Saya tetap berdoa. Pada waktunya Tuhan pasti akan menjawab doa saya. Saudara perhatikan ini baik-baik. Ada tantangan dan ujian yang berat waktu kita mengiringi Yesus. Kalau Yesus bisa melewatinya, Simon Petrus sampai mengutuki Tuhan, pun bisa melewati dan dipulihkan. Dan saya percaya ketika waktunya tiba, saya pasti akan dipulihkan. Kita semua pasti akan dipulihkan. Orang yang mulai menyangkali Yesus itu dipulihkan. Orang-orang yang murtad itu dipulihkan. Para mualaf itu kembali kepada Tuhan. Pada waktunya. Bagian kita cuma berdoa. Mendoakan mereka yang kita kenal, yang menjauh daripada Tuhan. Doakan. Enggak gampang. Sekali lagi enggak gampang. Sebab itu hati-hati ya. Kalau orang sekali berpetrus, sekali beryohanes pembaptis, bisa goncang imannya. Demikian juga kita. Itulah sebabnya Rasul Paulus menulis begini kepada jemaat di Korintus. Dalam 1 Korintus 10 ayat 12 sampai 14 dikatakan demikian. Sebab itu siapa menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan biarkan kamu dicoba yang melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicoba ia akan berikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Nah saudara, Paulus berkata demikian mula-mula. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa teguh berdiri, hati-hati supaya jangan jatuh. Pencobaan kamu berharap itu pencobaan biasa. Tapi kemudian kenapa diakhiri dengan, karena itu jauhilah penyembahan berhala. Kenapa ya? Apa sangkut pautnya? Ya saudaraku, kadang-kadang tanpa kita sadari, manusia kita jadikan berhala. Kedudukan kita jadikan berhala. Pangkat jabatan kita jadikan berhala. Ketika kita menomor duakan Tuhan, atau mungkin menomor tiga dan seterusnya, maka artinya kita memberhalakan yang lain. Ketika kita menomor satukan yang lain, itu artinya kita memberhalakannya. Sebab sesungguhnya harus nomor satu itu Tuhan. Yang lain itu nomor 2, 3 dan seterusnya. Dalam kitab Yeremia, Yeremia 17. Ayat yang kelima dikatakan demikian. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Kalau kita tidak berdoa, berseru memanggil namanya, artinya kita menjauh daripada Tuhan. Kita berharapkan pertolongan manusia. Kita datang minta tolong kepada manusia. Kita bukan berseru memanggil nama Tuhan. Tapi namanya manusia, saya pun alami itu. Saya berusaha mencari pertolongan manusia. Karena sudah berdoa puluhan tahun. Gak dijawab-jawab. Saudaraku, ini kenyataan yang ada. Itu sebabnya saya mau katakan, hati-hati. Tapi sebaliknya ketika kita mengandalkan Tuhan, saya percaya kita akan diberkati luar biasa. Kalau kita mengandalkan manusia, ayat 6-nya bilang begini, gak enak banget. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Itu penderitaan yang luar biasa. Artinya sebatang kara, seorang diri. Nggak ada lagi yang menolongnya. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, ayat 7 bilang begini.
Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon ditanam di tepi air, yang merambahkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara, perhatikan ini baik-baik. Tuhan menghendaki kita mengandalkan Dia, bukan yang lain. Tantangan ujian, suka atau tidak, siap atau tidak, pasti akan kita hadapi. Itulah sebabnya dikatakan berjaga-jaga. Karena kita tidak tahu kapan itu akan terjadi. Kalau ujian akhir kita tahu, waktu kita masih sekolah kita tahu. Ada ujian semester, ada ujian kenaikan kelas, ada ujian untuk naik ke sekolah yang lebih tinggi, dari SD masuk SMP, SMP masuk SMA, SMA masuk perguruan tinggi, kita tahu ada jadwalnya. Tapi ujian kehidupan itu enggak ada jadwalnya. Suka-sukanya Dia. Sebab itu mari kita mempersiapkan diri sedemikian rupa. Dan kita akan bisa menghadapinya. Kalau kita mengandalkan Dia. Kan ada lagunya ya, kekuatan di hidupku. Gimana lagunya itu Pak Richard? Ya itu. Silakan Pak Richard. Habis ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru, berharap dalam Yesus. Sekali lagi dari awal katakan, boleh naikkan satu Pak Richard. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru, berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Mari kita pakai berdiri, katakan ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Menteraikan kebenaran firman-Mu Tuhan, dalam perjamuan kudus yang akan kami ambil sebentar nanti. Karena kami tahu pergumulan-Mu di Taman Getsemani itu sungguh luar biasa hebatnya. Tapi Engkau mau melakukannya untuk kami. Sehingga kami seharusnya binasa karena upah dosa adalah maut. Oleh iman percaya kami atas pengorbanan-Mu di kayu salib. Sejak dari Taman Getsemani sampai ke rumah Pontius Pilatus.
Bahkan engkau dianggap lebih hina daripada Barabas, orang berdosa itu. Sehingga engkau harus mati di kayu salib ganti kami. Terima kasih buat pengorbananmu untuk kami ya Tuhan. Engkau yang melayakkan kami ambil bagian dari perjamuan kudus ini. Memperingati pengorbananmu di kayu salib. Kuduskan dan tahirkan tangan anak-anakmu, hamba-Mu yang akan melayani kami dalam perjamuan kudus. Ini adalah tubuh dan darah-Mu Tuhan, yang diserahkan bagi kami. Aku berkati roti dan anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Wow. Saudaraku, ini ayat yang saya dapatkan dari roti perjamuan. Saya sangat diberkati. Dari Amsal 23 ayat 18. Firman-Nya bilang begini. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Semua sudah dapat roti dan anggur? Kalau sudah dapat, yuk mari kita bangkit berdiri. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan padamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persoalan kita dengan tubuh Kristus? Ucap syukur dan makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru, dia yang bertekad darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan yang atasnya kita ucap syukur ini adalah persetujuan kita dengan darah Kristus? Ucap syukur dan minumlah dalam nama Tuhan. Naikkan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu. Terima kasih kami diingatkan atas pengorbanan-Mu, karya penebusan-Mu, dalam pergumulan-Mu sejak di Getsemani sampai Golgota.
Terima kasih Kau mau lakukan itu ganti kami. Terima kasih Tuhanku, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur. Puji syukur hanya bagi Yesusku. Kita berikan pada Tuhan. Bapak terima kasih, Tuhan Yesus terima kasih, Roh Kudus terima kasih. Kami telah dilayakkan untuk mendengar firman-Mu dan masuk dalam perjamuan kudus. Kita yang bersyukur terima kasih. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudaraku. Haleluya. So, apapun tantangan ujian dalam kehidupan ini, jangan pernah undur daripada Tuhan. Tetap ada di dalam jalannya. Karena Tuhan akan berikan segala sesuatu indah pada waktunya. Kapan itu? Nggak tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Kita akan berikan persembahan. Semua sudah siap dengan amplop persembahannya? Kalau sudah, yuk kita bangkit berdiri. Kita angkat amplop persembahan kita di hadapan Tuhan. Bapa terima kasih kalau kami diberi kesempatan memberi. Kami tahu apa yang kami berikan ini datangnya daripada-Mu. Karena berkat-Mu lah maka kami dapat memberi. Bapa terimalah persembahan ini. Yang kami berikan dengan hati yang penuh ucapan syukur dan kesadaran datangnya daripada Engkau berkat ini. Aku berdoa berkati tangan-tangan yang memberi. Balaskan berlipat-lipat kali ganda menurut kasih karya-Mu dalam Yesus Kristus Tuhan. Baik itu bentuk persembahan umum, persembahannya, maupun ucapan syukur, persepuluhan, diakonia, pembangunan, apapun namanya. Balaskan berlipat kali ganda. Berkati tangan-tangan yang memberi ini. Berkati Tuhan, berkati. Dan berkati juga tangan-tangan yang mengelola supaya dikelola dalam takut akan Engkau Tuhan semata-mata bagi pelebaran kerajaan-Mu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kita yang siap memberi, sama-sama kita katakan amin. Yuk kita masuk dalam kotak persembahan di depan. Belum keluar. Aduh. Terima kasih Pak Franky. Kita akan akhiri ibadah kita. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu.
Mari kita yang bersyukur, kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Dan pura terimalah berkat anugerah damai sejahtera yang melimpah-limpah dari Bapa kita di surga. Kita menceritakan sempurna yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita, memampukan kita untuk melewati rantangan apapun, ujian apapun dalam kehidupan ini. Bersama Yesus, kita akan keluar sebagai pemenang. Kita yang penuh pengharapan ini, sama-sama kita katakan, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.